sahabat Arifisaan. Oke, jumpa lagi dengan kita. Kali ini kita akan membahas tentang ikan lagi. Pokoknya di Arifisaan itu pembahasannya selalu tentang dunia ikan, dan dunia ikan. Jadi di sini tuh kita akan membahas tentang manfish. Kemarin saya sempat bikin video tentang koki. Nah, tentang koki itu dengan tankmate manfish. Nah, sebenarnya tuh nggak semua koki bisa di tankmate dengan manfish. Jadi ada koki jenis-jenis tertentu yang nggak bisa di tankmate dengan koki, teman-teman. Oke, koki apa itu? Oke, kita masuk untuk pembahasannya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tombol subscribe-nya. Dan yang untuk bingung tentang perawatan ikan-ikan yang di rumah, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jika kita tahu, pasti akan kita jawab, teman-teman. Nah, yang sudah subscribe, terima kasih. Mudah-mudahan ikannya semakin bagus dan semakin ditambah rezekinya. Amin. Oke, untuk tankmate kali ini yaitu kita bahas tentang ikan manfish. Jadi ikan manfish itu ikan yang berbentuk menyerupai bentuk segitiga. Nah, ikan manfish itu tergolong ikan dengan nama ilmiah Pterophyllum. Dan ikan manfish ini, teman-teman, itu berasal dari negara Brazil, Peru, Kolombia, dan juga di Ekuador Timur. Nah, untuk ukuran manfish itu bisa mencapai lebih dari 15 cm. Ikan manfish juga biasa disebut itu dengan ikan angelfish, tergantung teman-teman ya di tempat teman-teman namanya apa. Nah, untuk ikan ini tuh bisa hidup di pH yang maksimal itu antara 7 sampai 9. Dengan gaya renangnya yang unik, yaitu penuh dengan keanggunan. Banyak banget teman-teman yang di luar sana itu yang mengagumi dan suka tentang ikan manfish ini. Nah, ini untuk poin yang perlu diperhatikan itu kalau ikan manfish kok tiba-tiba menyerang koki ibaratnya, atau menyerang ikan lain, itu dikarenakan mungkin di tank teman-teman itu ikan manfishnya tuh cuma satu. Nah, kebetulan pas lagi birahi, itu biasanya tuh ikan manfish kalau birahi itu akan galak, jadi akan menyerang ikan apa aja yang di dekatnya. Jadi usahakan untuk melihara ikan manfish itu lebih dari satu, ya seenggaknya ada 3 atau 5 ekor. Nah, jika untuk tankmate ikan manfishnya ini, itu perbandingannya ikan manfishnya tuh kalau bisa tuh 20%, yang ikan utama itu 80%. Jadi kalau fungsi ikan tankmate itu nggak perlu banyak-banyak, ikan tankmate itu secukupnya saja. Dan untuk koki yang nggak boleh digabung sama manfish, yaitu ada koki mutiara. Kenapa koki mutiara kok nggak boleh digabung sama manfish? Jadi koki mutiara itu di badannya tuh ada semacam bentol-bentol kayak titik-titik. Nah, itu dikira ikan lain itu sebuah makanan. Jadi di mana ikan koki mutiara tersebut berada di akuarium, nah di akuarium itu ada jenis ikan lain, pasti ikan lain itu mengiranya makanan. Jadi nggak cuma manfish, jadi kan koki mutiara itu juga nggak boleh digabung koki jenis lain, teman-teman. Nah, ibaratnya kita punya koki mutiara, terus kita gabung sama oranda, rancu, dan lain-lain, itu nggak boleh. Jadi nanti badan koki mutiara tersebut akan dikira makanan, dan koki mutiara tersebut akan diserang terus sama koki yang lain, diserang terus, akhirnya dibully. Nah, mental turun, akhirnya menjadi stres, nah akhirnya mati. Itu penyebab koki mutiara itu sangat sensitif dan tidak boleh digabung dengan ikan lain. Koki mutiara itu harus digabung dengan koki mutiara juga. Kemudian untuk yang kedua, koki yang nggak boleh digabung sama manfish, ada satu jenis koki lain, teman-teman, yaitu adalah koki bubble A. Nah, koki bubble A ini kan koki tapi matanya tuh besar. Kenapa dia disebut bubble A? Karena di matanya tuh kayak bola besar. Nah, itu juga tidak boleh digabung sama manfish. Sama, jadi dikira itu sebuah makanan. Dan koki bubble A itu sangat rentan. Dia perlu perawatan khusus untuk merawat koki bubble A. Nah, koki bubble ini juga nggak boleh digabung sama koki jenis lain. Karena kenapa? Sama seperti koki mutiara tadi. Jadi ikan-ikan lain itu mengiranya adalah sebuah makanan. Koki bubble A itu koki yang sangat indah, teman-teman. Nah, untuk
untuk perawatan koki bubble eye itu juga mereka harus mempunyai tempat tersendiri, tidak boleh digabung dengan koki-koki jenis lain. Jadi untuk manfish teman-teman itu yang suka menyerang ikan koki, faktor penyebab utamanya nomor 1, manfish itu cuma ada beberapa ekor dan itu birahi. Kemudian koki manfish itu nggak ada buat penyaluran birahi, jadi mereka tuh menyerang ikan lain. Itu faktor nomor 1. Faktor nomor 2, tank manfishnya itu terlalu besar. Jadi kita punya ikan koki, kemudian kita tank dengan manfish. Tank itu artinya tank itu adalah sahabat, kayak semacam sahabat untuk ikan inti ya teman-teman. Jadi dia itu berfungsi macam-macam buat tank itu. Nah, jadi bisa jadi tank itu lebih besar dari ikan utama. Jadi kita mempunyai koki barannya segede 2 jari, kemudian kita punya manfish segede hampir 4 jari ibaratnya itu. Nah itu biasanya akan mengganggu teman-teman. Soalnya kenapa? Ukurannya sangat berbeda. Jadi tergantung teman-teman. Kalau ibaratnya punya ikan utama itu size-nya kecil, kita harus membeli ikan manfish yang lebih kecil juga, atau ukurannya kalau bisa rata. Jadi nomor 2 itu poinnya adalah tentang size, tentang ukuran. Nah, jadi ukurannya terus pokoknya ikan utama itu harus lebih gede dari ikan tengmet. Poin ketiga itu adalah tentang ukuran akuarium. Jadi kalau teman-teman memelihara ikan, diusahakan mempunyai ukuran akuarium itu yang maksimal ya teman-teman, atau tidak overpopulasi. Overpopulasi itu apa? Jadi overpopulasi itu adalah kita mempunyai ikan di suatu akuarium, tetapi akuarium itu sangat penuh dengan ikan. Itu namanya overpopulasi. Nah, jika itu terjadi, maka bisa terjadi keagresifan ikan tersebut itu muncul. Jadi ikan itu saling menyerang satu sama lain karena mereka itu merasa tempat mereka tuh berenang sana sini tuh terganggu. Nah itu bisa saja teman-teman. Jadi jika ingin memelihara ikan, pastikan dulu ya ikan yang mau dipelihara itu ada berapa ekor, kemudian di akuarium kita itu kira-kira luas atau kira-kira itu kelebihan. Jadi kita harus bisa mengira-ngira bahwa ikan itu tersebut akan nyaman di akuarium kita. Kemudian untuk poin selanjutnya, kenapa manfish itu galak dan menyerang ikan utama. Nah, poin selanjutnya adalah makanan. Jadi makanan itu juga sangat penting. Kalau kita punya ikan kemudian kita kasih makan itu sehari sekali atau sehari 2 kali, itu sebenarnya kurang teman-teman. Jadi maksimal untuk perawatan ikan itu kalau bisa pagi, siang, sama sore. Tapi dalam porsi dan sesuai kebutuhannya teman-teman. Soalnya tiap ikan itu mempunyai kebutuhan makan beda-beda. Nah, untuk manfish yang menyerang ikan koki itu kita bisa melihat dari makanan. Apakah kita kurang kasih makan ikan tersebut, jadi mereka itu kelaparan kemudian menyerang ikan koki tersebut, atau mungkin ikan itu tuh lagi makan kemudian makannya itu kehabisan, jadi saling berebut makanan, jadi ikan manfish nggak kebagian makanan, itu juga bisa. Jadi faktor kelaparan juga mempengaruhi teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mungkin ikan koki karena diserang manfish. Untuk selanjutnya itu bisa jadi koki tersebut mempunyai kutu kura-kura atau kutu jarum. Jadi saat kita lihat itu sama manfish dikejar, sebenarnya itu mengejar kutu. Nah, kita harus sangat jeli di sini. Kita harus melihat benar-benar ikan koki itu dikejar karena kenapa. Kalau seandainya ada kutu jarum, biarkan saja. Berarti itu udah menjadi tengmet alami ikan koki dengan ikan manfish. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tips ikan manfish. Jadi untuk perawatan manfish, nah ini ada poin-poin penting untuk ikan manfish nih. Tadi udah kita bahas untuk pH-nya itu di antara 7-9. Kemudian ikan manfish itu bukan tipe ikan yang rewel ya teman-teman. Jadi mereka itu bisa hidup di pH 7-9 tanpa aerator, kemudian tanpa mesin pompa akuarium. Jadi sama seperti cana, mereka itu bisa hidup tanpa ada tambahan mesin-mesin atau tambahan gelembung-gelembung. Nah kalau bisa ikan ini tuh bawahnya dikasih substrat.
Substrat itu semacam pasir malang. Nah kayak pasir malang, kayak tempat saya ini kan juga ada nih batu-batu kecil di bawah akuarium. Nah fungsinya itu buat apa? Nah sebenarnya ini berperan penting untuk ikan manfish. Jadi siklusnya seperti ini. Kalau ikan makan, nanti kan ikan itu membuang kotoran. Nah kotoran itu akan masuk ke sela-sela batu kecil-kecil di sini. Nah lama-lama akan menumpuk. Nah sisa-sisa makanan, sisa-sisa kotoran yang menumpuk di batu, nah nanti akan menimbulkan cacing kecil-kecil teman-teman. Nah jika cacing kecil-kecil tersebut sudah populasinya sudah lumayan, mereka akan naik ke atas, atau cacing tersebut itu akan melihat lampu, cacing tersebut akan naik ke atas. Nah saat naik ke atas itu sama manfish pasti akan dimakan. Adalah makanan alaminya manfish. Apa manfish bisa memakan cacing-cacing kecil tersebut? Karena manfish itu mempunyai mulut yang kecil. Nah mulutnya itu berguna sekali, basmi cacing-cacing, penyakit-penyakit di ikan-ikan atau di akuarium teman-teman. Makanan favorit ikan manfish itu seperti ikan-ikan yang lain itu hampir sama. Jadi cacing sutra, kemudian kutu air itu sangat doyan. Tapi jika teman-teman nggak punya cacing sutra sama kutu air, dikasih makan apa? Nah, dikasih makan pelet juga bisa teman-teman, tetapi ukurannya harus kecil juga ya teman-teman. Kalau bisa itu ukurannya itu seperti makanan ikan cupang. Jadi jika teman-teman bingung nih, wah dikasih pelet apa nih, ibaratnya teman-teman tuh ke toko akuarium beli aja pelet cupang, itu sudah sama saja ukurannya teman-teman. Jadi setiap ikan itu mempunyai fungsi dan mempunyai keunggulan, juga mempunyai keunikan masing-masing. Nah di sini kita mari belajar bareng-bareng tentang ikan, yaitu tentang dunia ikan. Gimana sih cara merawat ikan dengan baik? Kita akan tuntas secara detail di Arifis Art. Oke teman-teman, sampai sini saja pembahasan untuk tentang ikan dunia amis. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya di kolom komentar ya. Jika teman-teman mau belajar tentang dunia ikan dan ingin menambah koleksi, nah yang perlu diperhatikan nih, pelajari dulu ikan tersebut sebelum teman-teman memeliharanya. Karena membeli ikan itu beda dengan barang elektronik yang kita sudah bosan kemudian kita biarkan saja. Karena memelihara ikan itu mempunyai seni, yaitu kita pelajari cara merawatnya, karena ikan tersebut adalah makhluk hidup. Oke teman-teman, bye bye, selamat dan sampai jumpa di video selanjutnya.